Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentinus Wijaya dari kelas 1B dengan NIK Mahir 76. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema judul pengenalan stunting dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentinus Wijaya dari mahasiswa Muhammadiyah program studi S1 Ilmu Perawatan. Terima kasih Ibu-Ibu sudah datang untuk meluangkan waktunya pada kegiatan penyuluhan hari ini. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut Ibu-Ibu, apa sih yang dimaksud stunting? Itu anak yang badannya pendek. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Memang banyak yang beranggapan seperti itu. Namun sebenarnya stunting bukan hanya tentang anak yang bertubuh pendek. Mari kita bahas bersama-sama ya. Ya. Nah, Ibu-Ibu, apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau yang bisa disebut HPK, yaitu sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Anak stunting memiliki tinggi badan lebih pendek dibandingkan anak seusianya dan dapat mengalami gangguan perkembangan fisik maupun kecerdasan. Di sini ada penyebab stunting. Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan anak. Yang kedua, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga, pemberian MPASI yang kurang tepat. Yang keempat, pola asuh yang kurang baik. Kelima, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Beberapa ciri-ciri stunting ada pertumbuhan anak lambat, berat badan tidak meningkat secara konsisten, perkembangan motorik dan kemampuan belajarnya terlambat, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik. Namun perlu diingat ya Ibu-Ibu, anak yang bertubuh pendek tidak mesti stunting. Dan untuk kondisi tersebut, Ibu-Ibu bisa memeriksakan anak-anak Ibu di posyandu atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Dampak dari stunting ada dampak jangka pendek, yaitu daya tahan tubuh menurun, anak mudah sakit, gangguan perkembangan otak. Sedangkan dampak jangka panjang, kesulitan belajar, kecerdasan menurun, resiko penyakit kronis saat dewasa, produktivitas menurun. Stunting dapat dicegah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang saat hamil, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, berikan MPASI bergizi setelah usia 6 bulan, lengkapi imunisasi anak, dan rutin memantau pertumbuhan di posyandu. Sebelum saya akhiri penyuluhan ini, Ibu-Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang stunting? Saya misalnya gimana? Baik. Kalau orang badannya pendek, apakah pasti mengalami stunting? Belum tentu ya Ibu, anak yang bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting. Untuk memastikannya perlu dilakukan pengukuran tinggi badan sesuai umur dan dibandingkan dengan standar pertumbuhan di posyandu dan fasilitas kesehatan. Saya bertanya, apa kalau anak susah makan bisa menyebabkan stunting? Itu bisa menjadi salah satu faktor, Bu. Namun stunting tidak hanya menyebabkan karena anak susah makan. Penyebabnya juga bisa karena kurangnya asupan gizi sejak kehamilan, tidak mendapatkan ASI eksklusif,
baik. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingin mengulang sedikit materi yang kita bahas. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingin mengulang sedikit materi yang kita bahas. Ibu-ibu di sini siapa yang masih ingat cara pencegahan stunting? Saya Baik Ibu, apa salah satu cara pencegahan stunting? Cara mencegah stunting bisa dengan konsumsi makanan yang bergizi saat hamil, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, berikan MPASI bergizi setelah usia 6 bulan, lengkapi imunisasi anak, dan rutin memantau pertumbuhan di posyandu. Alhamdulillah, jika ibu-ibu sudah paham. Penyuluhan mengenai